Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahyudin dengan NIM 2261201383. Prodi Manajemen kelas MN mata kuliah GCG. Saya ingin menjelaskan materi bab 11 tentang penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia, implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi harapan semua pihak. Meskipun kampanye penegakan corporate governance terus dilancarkan melalui struktur corporate governance komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko maupun pedoman best practice dan code of conduct hewan direksi dan hewan komisaris. Karakteristik umum penerapan GCG di Indonesia yaitu pemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah perusahaan. Kepemilikan saham dengan pengusahaan mayoritas oleh keluarga diikuti dengan ikut campurnya anggota keluarga atau orang dekat kepercayaan untuk menduduki posisi direksi atau komisaris di dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham keluarga juga diikuti dengan berkembangnya kelompok bisnis keluarga berpola konglomerat dengan bidang usaha yang sangat terdiversifikasi. Perusahaan publik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar dan sebagian besar dalam bentuk mata uang asing yang tidak dilindung nilaikan sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pasar modal relatif kecil dan tidak liquid sehingga tidak mampu secara efektif berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam upaya penerapan GCG. Kombinasi antara relatif kecilnya pasar modal Indonesia dengan sedikitnya proporsi kepemilikan perusahaan atau dalam bentuk saham yang dijual pada publik sehingga membuat pemilik mayoritas berada pada posisi yang sangat kuat. Lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendekatannya di dalam menjaga berjalannya sistem secara benar sesuai dengan fungsi yang telah diterapkan. Belum terdapat upaya diperbaikan menyeluruh yang mencakup pembenahan seluruh komponen sistem GC guna mendukung terlaksananya penerapan mekanisme kontrol untuk menjamin berjalannya sistem ini secara seimbang dan berkesinambungan. Struktur GCG di Indonesia. Di Indonesia struktur GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Secara umum, perusahaan di Indonesia struktur GCG berbasis Tauber System. Atau mengapa pelaksanaan GCG masih belum aktif? Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan corporate governance demi terwujudnya prinsip-prinsip corporate governance dengan baik. Kendala penerapan GCG di Indonesia antara lain yaitu kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Contoh lain yaitu kendala internal
meliputi kurangnya komitmen dari pemimpin karyawan perusahaan, kendala eksternal terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegakan hukum, kendala yang berasal dari struktur pemilikan, optimisme penerapan GCG, yaitu untuk memenuhi harapan tersebut maka perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib melakukan yaitu pengolahan perusahaan secara profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta dewan komisaris tersebut. Terciptanya hubungan yang simetris hingga pemegang saham mayoritas dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, melakukan proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas, meningkatkan skor atau rating keterbukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian materi hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.